Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman ikut sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Perawal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai. Oke, menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Oke. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Pentacles. Oke. Ace of Pentacles ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini tentunya. Sebagai energi pembuka, oke. Ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa teman-teman, ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena pada kartu pertama ini sangat menggambarkan tentang sebuah keberuntungan, ya, banjir keberuntungan, tentang sebuah kelimpahan materi, rezeki, pencapaian terbesar. Ini yang aku lihat. Jadi memang pada dasarnya seperti adanya sebuah doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini juga kartu menggambarkan tentang sebuah peluang dan kesempatan besar kamu, teman-teman, untuk meraih hal yang lebih besar, hal yang lebih luar biasa gitu sih, ya. Mungkin itu mengenai tentang pekerjaan, mungkin itu mengenai tentang usaha bisnis, kesehatan juga, keuangan, kemudian kehidupan asmara, teman-teman ya. Jadi hampir meliputi segala hal gitu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Justice. Ternyata iya. Oke. Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan, keadilan, keseimbangan, teman-teman, dan kesejahteraan. Jadi memang dengan kata lain, pada akhirnya sebuah momen, sebuah kesempatan, ataupun sebuah impian yang mungkin selama ini kamu harapkan bisa terjadi di dalam kehidupan kamu, pada akhirnya ini akan segera termanifestasikan, teman-teman. Ini akan menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kamu. Ya, bisa jadi ini juga berkaitan tentang adanya doa-doa kamu yang terkabulkan dan termanifestasikan, sehingga memang adanya doa-doa yang terkabulkan inilah nantinya yang akan melibatkan ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, jadi ketika memang adanya ikut campur tangan Tuhan, apa sih yang nggak mungkin? Apa sih yang mustahil bagi dia? Meskipun saat ini ataupun selama ini, mohon maaf, kehidupan kamu lagi menderita, lagi banyak ujiannya, lagi banyak masalahnya, teman-teman. Ya, jadi kun fayakun. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Five of Cups. Nah ini ya memang terlihat banget. Oke, adanya sebuah kondisi kehidupan yang mohon maaf ya, sangat-sangat terpuruk, ketidakstabilan, kekecewaan yang selalu kamu hadapi, kamu rasakan, teman-teman. Bagaimana tidak ketika mungkin kamu sudah ingin mencapai, ya tinggal selangkah lagi mencapai tujuan di dalam kehidupan kamu, nyatanya kamu kembali gagal di situ, kamu kembali nggak berhasil di situ, teman-teman. Oke, jadi memang inilah sebuah kondisi keadaan yang mungkin selama ini kamu hadapi dan terjadi, teman-teman. Kamu berharap agar kehidupan kamu bisa seperti ini, ya. Jadi seperti yang aku katakan pula dari kedua kartu ini, teman-teman. Ketika adanya ikut campur tangan Tuhan, apa sih yang tidak mungkin bagi dia? Ya, tidak ada yang mustahil.
Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Seven of Wands. 4 tongkat muncul hadir di sini. Nah, hadirnya kartu keempat ini sebagai energi penutup. Oke, memang sih ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Kenapa kehidupan kamu selama ini selalu terpuruk? Yang pertama, ini karena adanya orang-orang yang iri dan kita terhadap kehidupan kamu yang menutup jalan keresahan kamu. Kemudian yang kedua, ya karena kamu orang yang terlalu mudah percaya terhadap orang lain. Ketika kamu terlalu percaya terhadap orang lain, ternyata nyatanya kamu selalu terhianati di situ, teman-teman. Ya, membangun bisnis, teman kerja sama, dan bahkan di dalam kehidupan asmara, teman-teman. Jadi memang kali ini harus lebih selektif. Dan inilah sebuah energi yang menggambarkan bahwasanya kamu terus berupaya. Mungkin di satu sisi kamu orang yang baik, ya, kamu orang yang rajin berdoa gitu ya, teman-teman. Jadi ketika doa-doa kamu sudah menembus langit, maka ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi seburuk-buruknya, seberat-berat masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman, ya teman-teman, kamu harus tetap optimis. Kamu tetap yakin bahwasanya di balik semua ujian ini pasti ada hikmah yang akan kamu dapatkan. Ya, ada ending yang membahagiakan ini. Oke, insya Allah akan lebih baik ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat, teman-teman. Oke. Kondisi keuangan dari teman-teman Scorpio. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Wow, aku punya desain ya, teman-teman. Desain muncul hadir ya. Jadi kartu pertama ini kartu yang sangat istimewa ya, teman-teman. Tidak kalah istimewanya sebenarnya. Kenapa? Aku melihat di sini ada kebahagiaan ya, ke sebuah kehidupan masa depan ya. Hari esok yang lebih bagus. Jika hari ini sudah bagus, maka esok akan lebih bagus dan seterusnya, teman-teman. Yang aku lihat memang seperti ada sebuah pencapaian besar ya, berarti ada rezeki besar yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Sehingga memang ketika ada rezeki yang cukup bagus, ya kamu akan bahagia dong, karena segala impian ya, harapan itu banyak yang tercapai. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Cups ya, 8 cangkir. 8 cangkir muncul di sini, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini cukup menggambarkan sebenarnya tentang adanya sebuah kekecewaan yang sedang kamu rasakan, teman-teman ya. Sebuah kekecewaan itu mungkin menyangkut tentang apa ya? Ya, masalah-masalah ekonomi yang mungkin gak ada ujungnya ya, seperti itu bisa jadi, teman-teman ya. Ya, kalau dikatakan tentang record, ya mungkin ada, dan banyak teman-teman Scorpio yang merasakan sebuah kondisi keuangan yang mohon maaf nggak begitu bagus ya, teman-teman. Tetapi sebenarnya dari masalah-masalah itulah, teman-teman, kamu harus belajar lebih baik ya, kamu harus belajar lebih bijak, kamu harus belajar lebih positif ya, karena ketika kamu terus terpuruk dalam sebuah keadaan yang hanya akan membebani kehidupan kamu, teman-teman, maka kamu gak bakal nemu solusinya. Tetapi ketika kamu sudah mulai berpikir positif, ketika kamu sayang kepada diri kamu sendiri, teman-teman, dan lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, maka insya Allah, teman-teman ya, jalan keresahan kamu akan kembali terbuka. Ya, sesulit dan seberat apapun nih. Sebenarnya bersama dari poin pertama, teman-teman ya. Oke, kemudian pada kartu yang keempat. Nah, ini aku punya strength. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan. Jadi pada intinya, oke, untuk masalah keuangan kamu, teman-teman, ya, ada perubahan besar kok memang. Ada pencapaian terbesar kamu. Penaklukan dan pencapaian penaklukan ini. Kamu berhasil menaklukkan rasa takut di dalam diri kamu, teman-teman. Ya, kemudian pencapaian itu kamu berhasil mencapai sebuah tujuan impian. Jadi memang pada intinya untuk masalah keuangan nanti bakal lebih bagus ya, insya Allah bakal lebih berlimpah, teman-teman ya, lebih lancar deh gitu. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga. Dan nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups, 6 cangkir muncul ya, teman-teman. Jadi secara visualisasi sih kalau untuk masalah kehidupan rumah tangga energinya sangat positif ya, teman-teman.
ada sebuah kejutan ya yang akan diberikan ataupun sebuah surprise ya yang akan diberikan pasangan kamu kepada kamu. Dan kemudian aku punya Seven of Swords ya. Jadi 7 pedang ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu mungkin yang menggambarkan tentang problem masalah kehidupan rumah tangga yang selama ini kamu hadapi dengan pasangan kamu ya. Ketika pasangan kamu terlalu banyak manipulatif, ketika pasangan kamu terlalu banyak berbohong, pada akhirnya di sini dia akan berupaya berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini ya, teman-teman, seperti ini memang dia sudah menyadari terhadap segala hal ya, hal-hal yang mungkin nggak baik, mohon maaf ya, yang pernah dia lakukan. Jadi, sebuah kesadaran yang timbul di sini, ini juga menyangkut tentang perjalanan spiritualitas ya, teman-teman. Artinya dia mulai menyadari, artinya dia mulai paham tentang adanya sebuah kehidupan yang dimana ternyata keluarga yang bisa membuat dia merasa tenang, damai, ya, dan kepada keluarga dia tempat kembali, teman-teman ya, kembali apa ketika dia lelah, ya, ketika dia capek, ya tetap sih keluarga. Jadi memang pada intinya keluarga adalah prioritas utama di dalam sebuah kehidupan, teman-teman ya. Untuk apa? Uang yang berlimpah, untuk apa? Sebuah kehidupan materi yang berkecukupan, tetapi kebahagiaan rumah tangga tidak pernah bahagia. Nah itu sih. Jadi memang pada momen ini dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik, teman-teman. Amin ya, semoga deh. Ya, ini penting bagi kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio yang mungkin saat ini ya lagi ada problemnya gitu sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran. Oke, dengan pen ya, sudah banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan. Ya, kemudian ya cukup sabar juga sih sebenarnya teman-teman ketika menjalin sebuah hubungan asmara ya. Mungkin kesabaran ini terkait dengan sebuah keegoisan yang mungkin ya eh dimiliki oleh pasangan kamu gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang aku lihat perjuangan pengorbanan kesabaran ini akan berbuah manis. Ya, kenapa? Hubungan yang kamu jalani ini teman-teman yang aku lihat memang bakal lebih apa? Lebih berkomitmen dan lebih serius. Pada intinya sih seperti itu. Meskipun ya kamu juga harus hati-hati teman-teman. Ya ada orang-orang yang sepertinya mungkin mereka tidak suka ataupun mereka ingin mengganggu, mengusik kebahagiaan kamu. Nah, seperti itu. Ya, dan ini mengenai tentang pihak ketiga tentunya. Jadi sekali lagi harus benar-benar bisa menjaga yang namanya sebuah komitmen deh teman-teman ya, komitmen sangat penting dalam sebuah hubungan, apalagi ketika sudah mempunyai impian ya yang ditakutkan ketika impian tadi gagal, maka gara-gara adanya pihak ketiga tadi ya itu akan menggugurkan segala sesuatunya. Oke, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya Six of Pentacles. Jadi kartu pertama ini teman-teman, kartu yang menggambarkan tentang ya seperti apa ya teman-teman ya. Banyak yang sedang mengemis cinta kepada kamu teman-teman. Ya, banyak yang mencoba untuk mendekati gitu sih. Kenapa? Yang dilihat oleh mereka bukanlah sebuah cinta, sebuah perasaan, tetapi yang dipandang oleh mereka adalah sebuah materi dan nafsu, mohon maaf. Ya. Jadi seperti itu, harus hati-hati. Nah, ini teman-teman, ya, ketika kamu ingin mencari pasangan yang lebih serius ya, pasangan yang benar-benar lebih berkomitmen lah, jangan sampai kamu jangan sampai kamu kesannya hanya dimanfaatin tuh. Jadi memang kali ini harus lebih selektif ya. Kemungkinan ya beberapa energi yang mencoba untuk mendekati kamu ataupun kamu dekati teman-teman ya, tetap ada yang positif, tetapi memang lebih kecenderungan yang negatif. Nah itu, jadi pada fase ini sepertinya memang banyak yang berusaha memperebutkan kamu teman-teman ya. Jadi jangan melihat energi seseorang itu hanya dari penampilan doang sih kali ini ya. Kali ini kamu lebih mengikuti intuisi kamu, hati kamu teman-teman. Ketika intuisi kamu, hati kamu oke mengatakan bahwasanya oh ternyata ini dia orang baik, ternyata dia orang yang mungkin selama ini kamu nantikan, kamu tunggu, nah itu ya bisa jadi memang dia nanti yang bakal menjadi pasangan hidupmu. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku punya The Devil ya, waspada, hati-hati teman-teman ya, energinya negatif banget, sangat negatif. Ya, aku lihat memang ada nafsu ya, kemudian hanya sebuah bentuk pemanfaatan doang, toksik ya.
sangat egois, keras kepala. Aku juga melihat ada black magic, berarti ada energi penundukan, ya. Jadi kamu harus hati-hati ketika mungkin bisa jadi kamu awalnya dengan seseorang tersebut nggak apa ya, nggak respect gitu teman-teman, dan bahkan mungkin terlihat benci. Ya mohon maaf ya. Jadi tiba-tiba pandangan kamu tuh berubah, melihat ternyata oh ternyata dia baik, melihat pandangan oh ternyata dia ini sangat dewasa, ternyata dia ini seperti ini gitu sih. Jadi opini yang mungkin awalnya terlihat kesannya negatif teman-teman, dan memang sebenarnya ya teman-teman bisa jadi itu energi benar-benar negatif, ya, melihat dari track record di dalam kehidupannya seperti itu teman-teman, ya. Ataupun mungkin juga energi penundukan ini karena memang dia ingin mendapatkan kamu, karena bisa jadi memang dia ingin serius gitu teman-teman, tetapi sebenarnya tetap sih ya dia melakukan hal-hal tindakan dengan cara hal-hal yang nggak benar, ya, bukan dengan apa ya teman-teman ya, dengan ketulusan hati yang dapat mungkin membuat kamu menjadi berbalik gitu teman-teman ya, membolak-balikan hati kamu. Contoh seperti ini ya, mungkin pandangan kamu akan berubah ketika melihat seseorang yang awalnya benci teman-teman menjadi suka ketika dia berbuat baik, ternyata dia kepada kamu terus berbuat baik, kepada keluarga kamu dan mungkin kepada orang lain, ya teman-teman. Sikap adab kemudian mungkin ibadah dia itu mungkin yang menjadi salah satu poin plus gitu teman-teman ya. Jadi mungkin karena adanya hal itu, tetapi ketika hal ini mengenai tentang hal-hal spiritualitas yang didasarkan karena apa ya, ilmu hitam yang mempengaruhi kamu, tentu ini juga nanti ujung-ujungnya bakal gak baik. Kenapa teman-teman gak baik ya? Karena ketika ilmu hitam tersebut lama kelamaan akan memudar, jadi di situ nanti pasti bakal terjadi sebuah pertikaian teman-teman ya, pertengkaran gitu ya, mungkin seperti itu sih ya. Jadi segala sesuatunya harus benar-benar dari hati deh teman-teman. Oke, next 12 tanggal lahir ya yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Nah, aku punya tanggal 28, oke, 26, 23, 9, tanggal 17, 15, 25, 29, 12, dan yang terakhir 10, 22, dan 13. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.